Yang mana selama bulan Ramadan ini ya kita coba mengisi waktu luang habis sahur gitu ya, habis subuh. Tapi saya pun nggak mau lama-lama gitu, paling sampai jam 6 gitu ya. Karena kalau kelamaan nanti aus. Kalau udah aus cari minuman, mokel. Oke, pagi hari ini teman-teman kita akan membahas satu isu yang sangat sensitif sebetulnya. Tapi saya rasa umat Islam perlu tahu gitu, bahwasannya ya inilah gambaran kita umat Islam. Gitu. Pembahasannya judulnya apa? Kita ini Muslim, ya, atau masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Nah, itu judulnya. Oke, jadi judul kita pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan reflektif ya ke dalam diri kita masing-masing. Ya, kita ini Muslim atau masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Nah, sebetulnya judul pagi hari ini saya ke-trigger ya sama pembahasan kita kemarin. Kita kemarin bahas wali, yang bahas apa namanya? Ya, kita kemarin bahas wali, kita kemarin bahas keajaiban-keajaiban, mukjizat, karomah, dan lain sebagainya gitu ya. Itu men-trigger saya untuk menghadirkan judul itu pada pagi hari ini, dan mohon maaf tidak saya tampilkan. Tapi kalau teman-teman yang baru join, kalau ngelihat judul live-nya itu adalah ya, kita ini Muslim atau masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Oke teman-teman, langsung saja ya. Karena karena kemarin kita sudah bahas wali gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya dalam Islam ini ada pemimpin-pemimpin spiritual gitu ya. Setelah Nabi, yang Syiah punya imam, orang-orang tasawuf punya yang namanya wali, orang-orang tarikat punya yang namanya mursyid, ya di pesantren punya namanya kiai gitu. Di di universitas punya namanya syekh, grand syekh gitu ya. Tapi kalau syekh grand syekh itu pemimpin kultural dan kalau kultural sih enggak, lebih pada struktural gitu. Tetapi kalau kiai itu kultural dan struktural gitu ya. Nah itu ada itu. Nah karena dulu itu Nabi itu punya mukjizat gitu ya. Yang kita sebut mukjizat itu, tapi sebetulnya Allah nyebutnya ayat gitu ya. Nah karena Nabi itu punya ayat-ayat itu gitu ya, yang kita sebut mukjizat itu, maka yang selanjutnya yang mau mengaku pemimpin spiritual harus punya keajaiban dong gitu ya. Dibuatlah narasi-narasi tentang karomah ya, apalagi pokoknya ada aja lah gitu. Ini keajaiban supranatural gitu ya. Nah dari situ semalam saya ke rumah guru Ihsan, saya mikir gitu. Jadi sebetulnya guru saya bilang, ini masyarakat Muslim ini hari ini sebetulnya masyarakat primitif, cuman pakai atribut Islam gitu, ya. Kita akan lihat ya, kita akan lihat perbandingannya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke perbandingannya. Jadi judul kita pagi hari ini adalah kita ini Muslim atau masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Berkali-kali itu saya omongkan biar terngiang-ngiang di telinga teman-teman semua. Oke. Nah, di sini saya coba membandingkan ya, bagaimana masyarakat primitif ya dengan masyarakat Islam. Oke. Pertama teman-teman ya, di masyarakat primitif itu mengenal yang namanya dewa. Dewa itu mereka sematkan, ya mereka bikin-bikin sendiri sebetulnya untuk fenomena-fenomena alam yang mereka belum bisa pahami. Nah, contohnya apa? Contohnya Zeus. Di Yunani kuno itu ada yang namanya Zeus. Siapa itu Zeus? Tuhan yang kalau marah itu bikin petir gitu. Ya. Nah, karena dulu orang itu tidak bisa menjelaskan bagaimana petir ini terjadi, akhirnya dibuatlah mitos gitu. Nah, mitos-mitos ini mereka menyebutnya sebagai dewa-dewa ya, penguasa. Ya, biasanya ada posnya masing-masing gitu. Kalau di langit posnya Zeus gitu ya. Nah, kalau di laut Poseidon. Ya kan? Kalau dewa cinta, Hera, apa segala macam dan lain sebagainya ya. Itu hampir setiap masyarakat primitif punya hal-hal kayak gini. Gitu. Ya di Romawi itu planet-planet malah ya. Uranus, Jupiter, Venus, itu Tuhannya. Kalau Mesir kuno, matahari, dewa Ra, gitu ya. Dewa bulannya apalagi namanya gitu. Dewa bintangnya apalagi namanya gitu ya. Di Jepang Amaterasu. itu ada semua tuh ya. Nah mereka masyarakat primitif itu menganggap
dewa-dewa ini sebagai sumber keajaiban. Ya. Karena dilekatkan dengan fenomena-fenomena yang belum bisa dipahami oleh manusia. Ya. Nah, sedangkan Al-Quran, ya, Al-Quran menggambarkan Allah itu sebagai sumber pengetahuan. Ya, yang maha tahu dia. Maka dia yang nanti berhak mengatur bagaimana manusia berperilaku gitu. Ya kan? Nah, jadi disinilah perbedaannya nih. Satu, ya, masyarakat primitif menganggap dewa sebagai sumber keajaiban. Ya. Yang kedua, ya, Al-Quran mengenal konsep ketuhanan yang namanya Allah, dan itu digambarkan sebagai sumber pengetahuan, sumber kebaikan. Ya. Nah, kita kan enggak ya. Umat Islam kan enggak ya. Umat Islam kan lebih kepada yang ini, benar gak sih? Ya. Kita menganggap Tuhan itu sumber keajaiban. Dan pokoknya yang berbau-bau Tuhan, yang dekat sama Tuhan, pakai atribut-atribut Tuhan, itu semuanya memiliki unsur-unsur keajaiban. Ya. Ini perbedaannya nih. Ini masyarakat primitif, ya. Ini masyarakat primitif, ini Muslim, ya. Muslim betulan tapi bukan primitif pakai atribut Muslim, ya. Nah, ini terjadi di masyarakat kita, ya kan? Berapa banyak kalian, ya, umat Islam nih, hey, bisnis bangkrut, ya, lari ke masjid itikaf, berharap dapat keajaiban gitu, ya. Berapa banyak kalian, ya, sakit misalkan, ya kan, sakitnya udah stadium kanker berapa gitu, stadium 4 gitu, kalian pergi umroh mengharapkan keajaiban gitu. Ya, jadi Tuhan itu kalian hanya anggap sebagai sumber keajaiban. Layaknya masyarakat primitif menganggap dewanya yang sumber keajaiban. Ya. Kita nggak pernah menganggap Tuhan kita sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber kebaikan pun enggak gitu. Karena kita bangkrut dibilang qadarullah, ya. Anaknya meninggal ketabrak orang, qadarullah. Salahin Allah semua gitu. Ya kan? Atap rumahnya dibawa angin puting beliung, qadarullah gitu. Jadi ya sumber nggak ada nih, image Tuhan secara Quran itu nggak ada di dalam otak kita. Ya, otak kita tuh sumber keajaiban. Dan dia suka-suka, ya kan? Sedangkan sebagai Muslim, Allah tuh nggak suka-suka, gitu. Ya kan? Allah masukkan orang ke surga tuh nggak suka-suka. Suka-suka aku dong, kalau ada orang durjana aku masukin surga. Allah nggak begitu. Tapi umat Islam ceramahnya, ya kan? Terserah Allah. Kalau Allah ingin memasukkan orang durjana ke surga, ya terserah Allah karena dia sing duwe. Ya. Kalau Allah ingin memasukkan orang yang baik-baik ke dalam neraka, terserah Allah. Nah, itu namanya kita menganggap Allah sebagai dewa, bukan sebagai Rabbul Alamin gitu. Ya. Nah, ini kurang lebih loh kacamata umat Islam tuh kayak gini. Ya kan? Udah ngaku aja gitu. Ya. Habis ngaku nanti diperbaiki. Kalau nggak ngaku nih susah gitu. Ya. Ini yang pertama nih. Ya. Kita punya Allah mendeskripsikan dirinya sebagai sumber pengetahuan, sumber kebaikan gitu ya. Nah, kita menganggapnya sebagai sumber keajaiban. Kan seperti itu. Nah, kemudian ya kan, Allah mempunyai utusan nabi-nabi sebagai ruang rujuk. Kita menganggap nabi-nabi sebagai orang sakti, pelaku keajaiban. Ya, karena dia mewakili Tuhan gitu ya. Maka kita anggap nabi-nabi itu orang sakti gitu. Makanya kita nggak mau tuh menarasikan Nabi Muhammad sama dengan manusia yang lain, nggak mau. Ya, sampai kita bikin lagu Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Ya, kita bikin lagu tuh. Apa artinya? Muhammad itu basyar, manusia, tetapi tidak seperti manusia. Mampus gak tuh? Kalau kata Quran, beda. Kalau kata Quran, ya innama ana basyarun mislukum. Surat Al-Kahfi. Aku ini basyar, sama kayak kamu. Gitu. Itu kata Quran. Tapi kita kan hobinya, ya itu tadi, berpikir primitif ya. Akhirnya nggak mau kita tunduk sama Quran. Gitu. Maunya bikin narasi sendiri. Ya.
Rasulullah sebagai orang sakti. Orang sakti. Ya kan? Orang-orang tasawuf mencetuskan ide namanya Nur Muhammad. Ya. Cahaya Muhammad. Dari cahaya inilah nantinya lahir Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu dari cahaya. Wayo ngarang gitu. Jelas-jelas di Quran, ya kan? Ana basyar mislukum. Nabi Muhammad itu basyar. Dari mana asal penciptaan basyar? Inni kholiqun basyaran mintin. Ya, dari mana tuh? Ya, di Quran. Ya, ini mah bukan kata saya, ini mah kata Quran. Ya. Apa kata Al-Quran? Innama ana basyar mislukum. Ya. Surat apa tuh? Surat Al-Kahfi itu, ya. Lihat rame-rame itu ya. Kul innama ana basyar mislukum. Aku manusia biasa seperti kamu, ya. Cuma aku dikasih wahyu aja. Itu aja bedanya gitu. Kata Tuhan. Kita ngarang-ngarang Nur Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad itu diciptakan dari cahaya gitu. Ya kan? Jadi Nabi Muhammad pun jadi korban. Ya. Korban apa? Korban keprimitifan kita. Gitu. Ya, primitif banget cara berpikir kita tuh. Ya, kita menganggap utusan Tuhan itu sebagai manusia sakti. Ya, Nabi Musa bisa membelah lautan. Tanpa kita mau pikir lagi bahwasannya kalau kita baca runutan ayatnya, Nabi Musa tuh kebingungan ketika udah berhadapan sama laut. Ya, tapi di dalam otak kita, ya, kita membayangkan Nabi Musa seperti Power Ranger. Ya. Ayo umatku, aku punya tongkat, tenang aja, nanti laut aku belah. Padahal kalau kita lihat ayatnya, ya basan, kayaknya ya. Kalau kita lihat runutan ayatnya itu, ya, walakot auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum torikon fil bahri ya basan. Ya, la takhafu darokan wa la takhsha. Ya, weh umat Islam. Lihat nih ayatnya nih, weh. Kalian menganggap, ada nggak yang ngebayangin Nabi Musa ya ketika berhadapan sama laut? Ya, ini mah kalau aja ya. Kalau nggak ada pun ya udahlah gitu. Ya, ada nggak kita membayangkan ya Nabi Musa membelah lautan tuh, kita membayangkannya gini, Nabi Musa punya tongkat ya, umatnya digiring betul-betul ke tepi laut. Ayo umatku ke laut. Ya, loh tapi itu laut Musa. Nggak apa-apa, aku punya tongkat, tenang aja. Belah lautan. Itu kita membayangkannya kayak gitu, manusia sakti. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan tuh, Nabi Musa aja takut. Ya. Takut, gemeteran. Ini udah di depan laut, gimana nih ceritanya nih? Iya. Sama ketika kita membayangkan bagaimana Rasulullah hijrah. Ya kan? Kita tuh membayangkan hijrahnya Rasulullah tuh apa? Iring-iringan ke Madinah gitu, pawai, parade. Padahal hijrahnya Rasulullah itu ngendap-ngendap. Ya. Nah itulah. Kenapa? Karena kita menganggap ya orang nabi-nabi itu sebagai makhluk sakti. Ya kan? Ludahnya nabi. Ya, pernah dengar nggak cerita Abu Bakar sama Nabi Muhammad? Ya kan? Katanya kan mereka berdua ketika hijrah itu bersembunyi di Gua Sur. Ya kan? Sampai di Gua Sur, ya kalau masuk gua itu diceritakan dalam Al-Qur'an gitu. Tetapi sampai di gua, terus katanya Abu Bakar itu pahanya ditidurin Rasulullah. Ya kan? Nah, kemudian Abu Bakar disengat kalajengking apa digigit ular sih? Pokoknya ceritanya kena apa digigit ular apa kena sengat kalajengking gitu loh pokoknya. Ya. Kalau saya sih taunya dulu digigit ular gitu. Ya, digigit ular. Jadi Nabi tidur di paha Abu Bakar, ada ular gigit kaki Abu Bakar. Kan posisinya deket nih. Ya. Posisinya deket nih, kaki sama paha ya. Terus apa ceritanya?
Abu Bakar nggak tega mau bangunin Rasul. Ya. Ini tuh ceritanya nggak manusiawi sama sekali gitu. Masa iya ada seorang sahabat Nabi, Nabi tidur di pahanya, ya. Kemudian ada ular ngentup kaki dia nggak bangunin Nabi, itu tolol namanya. Iyalah, nanti kalau ngentup Nabi juga gimana? Gitu loh. Kan deket tuh paha sama kakinya. Ya. Kalau dia gigit Nabi juga gimana? Nah, makanya cerita itu tuh saya yakin ngarang gitu. Asli ngarang gitu. Ya. Kalau seumpama saya sahabat Nabi-nya nih, ya, Nabi tidur di paha saya, ada ular, saya bangunin Nabi, Nabi, ada ular gitu. Kabur. Ya. Iyalah, selamatin Nabi, masa nanti habis gigit kita gigit Nabi lagi. Katanya Nabi tidur di pahanya gitu. Nah itu ngarang ya. Udah gitu katanya ketika Abu Bakar nahan sakit, aduh jatuh air matanya ke pipi Nabi. Nabi bangun. Ya kan? Begitu Nabi bangun ngelihat, "Kenapa kamu Abu Bakar? Aku digigit ular." Ya, habis itu apa? Ludahnya Nabi ya, buat ngobatin gigitan ular gitu. Habis itu sembuh gitu. Ya. Jadilah Nabi manusia sapi gitu, pelaku keajaiban. Ya. Nah, kalau kata Quran, Nabi itu ruang rujuk. Ya. Ruang rujuk. Allah sumber pengetahuan, ya. Kalau kau mau tanya tentang pengetahuan, ya ruang rujuknya Nabi. Makanya ada ayat, "Innallah wa malaikatahu yushollun 'alan nabi." Ya. Ini sih hal yang berkali-kali udah saya jelaskan ya. Ya, Allah dan malaikatnya yushollun 'alan nabi. Ya. Yushollun artinya membangun koneksinya dengan Nabi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, shollu alaihi, kau bangun koneksi dengan Nabi. Nah, inilah gambaran Al-Quran bagaimana fungsi Nabi yang sebenarnya. Dia sebagai ruang rujuk atau intersection point. Ya. Intersection point apa? Koneksi antara Allah dengan umat manusia. Intersection pointnya pada Nabi. Ya. Tapi berkali-kali saya jelasin ini kepada umat Islam, dibilang sesat. Ya. Dibilang sesat, apa kau sesat? Hanya karena apa yang saya bahas tidak sesuai dengan keyakinannya. Hanya karena yang saya bahas itu sesuai dengan semantik, ya, semantik bahasa Arab, sesuai dengan rasionalitas manusia. Nggak mau nerima mereka. Nah, teman-teman ya, saya bisa pastikan, ya, orang yang nggak menerima semantik bahasa Arab dalam memahami Quran, dan orang yang tidak mau menerima rasionalitas dalam memahami Al-Quran, itu masyarakat primitif, gitu. Ya, saya bisa pastikan itu. Ya, ketika saya jelaskan apa-apa tuh sampai berbusa-busa. Semalam saya jelaskan rizki, sampai berbusa-busa juga mulut saya. Ya, sampai ngerang-ngerang kalau kata orang Bekasi. Ya. Tapi umat Islam, ya, cobalah teman-teman, video-video semantik apa tuh segala macam tuh ada di YouTube. Share aja ke grup-grup. Ya, lihat apa responnya. Ya. Mereka menolak semantik, mereka menolak rasional. Gak mau mereka jadi umat yang berakal, ya punya peradaban, gak mau dia. Yang mampu berpikir logis, bisa menciptakan teknologi-teknologi hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan mereka, nggak mau. Ya, coba aja teman-teman TI, coba share video-video saya semantik tuh ke grup-grup lain. Ya, ada 1-2 orang yang nerima, tapi kebanyakan menolak. Kenapa? Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Masyarakat primitif itu. Ya, cuman atributnya pakai atribut Islam. Ya, ini Nabi ruang rujuk Allah dan para malaikatnya.
Dan ayat-ayatnya tuh sudah banyak yang mengkonfirmasi gitu loh. Ya, apa ayat yang mengonfirmasi? Contoh, ya. Contohnya saya kasih contoh aja gitu. Ya. Berapa banyak ayat-ayat yang dimulai dengan yas'alunaka. Siapa yang bertanya itu? Orang-orang. Nanya sama siapa? Sama Nabi. Ya, apa yang ditanya tuh, lihat tuh. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, yas'alunaka 'anil yatama. Yas'alunaka 'anil mahid. Terjadi banyak percakapan hasil dari selawat manusia kepada Nabi gitu. Ya. Ini hasil dari sholawatnya ini nih, ayat-ayat ini gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Hasil dari koneksinya ini. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Banyak nanya orang-orang itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, ini hasil sholawatnya nih, ayat-ayat ini. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya. Banyak ini ayat-ayatnya nih. Yas'alunaka 'anil qarnain, yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka 'anis sa'ah. Kita mau nanya Allah langsung, emang bisa? Gak bisa. Pakai ruang rujuk, pakai titik temu. Siapa titik temunya? Nabi. Itulah esensi dari Allah bersalawat. Ya, Allah bersalawat kepada Nabi bukan ngucapin mantra kepada Nabi, bukan, dodol. Ya. Bukan ngucapin mantra penghormatan kepada Nabi, bukan. Allah berselawat kepada Nabi artinya membangun koneksi. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Makanya di ayat lainnya ya, di ayat lainnya nih, lihat nih. Ya. Di ayat lainnya ya, Allah berfirman apa? Nih, lihat surat Al-Ahzab ayat 43. Woi. Lihat sini, woi. Ya. Huwallazi yusalli alaikum. Tujuan Allah itu membangun koneksi kepada seluruh manusia. Ya. Makanya di sini digunakan kata kum. Tapi lihat tuh terjemahannya. Ya. Ngaco. Lihat terjemahannya tuh. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Mana kata-kata rahmat, Pak? Weh, orang awam bahasa Arab juga tahu rahmat itu rahimah. Mana di sini rahimah? Gak ada, gitu loh. Ya, yang nyusun ini orang pinter, gitu loh. Tapi kok ngeliat kelakuannya, kok gini hasil? Ya, kok gini hasil kepintarannya itu? Ya. Dialah yang memberikan rahmat. Nah ini kan namanya tafsir, suka-suka ini. Artikan sendiri. Ya. Allah memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya. Bikin kurung sendiri. Memohon ampunan untukmu. Padahal, ya tinggal cari aja Pak. Sholawat itu artinya apa gitu. Masa nggak punya kamus gitu. Katanya kamus berjalan. Katanya pintar, udah doktor kan, udah S2 kan, gitu. Ya, nah ini tolong sampaikanlah salam-salam saya ini kepada orang-orang yang punya akses. Ya, jangan dibilang saya untuk menjatuhkan siapapun, enggak. Ini untuk membangkitkan umat Islam nih, biar mau berpikir Qurani, gitu. Biar mau berpikir rasional. Ya, ya. Untuk apa dia bersolawat kepadamu? Agar liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Jadi sebelum adanya Allah bersolawat kepada Nabi, ya, maksud Allah bersolawat kepada Nabi itu sebagai ruang rujuk. Agar apa? Agar terjalin koneksi denganmu manusia, woi, gitu. Ya. Jelasin selawat aja tuh sama orang-orang yang sukanya sallu ala nabi, itu susah banget tuh. Ya.
Sampai doer dia bilang, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Kau tuh nggak ngerti makna sallu ala nabi. Ya kan? Yang kau ucapkan hanya sebatas mantra. Ya, kembali lagi. Ya, nah ini Nabi jadi orang sakti. Ya, padahal kata Quran jelas Nabi itu ruang rujuk, ya, suri tauladan kita. Dia nanti menjadi intersection point pertanyaan manusia dengan Tuhan. Karena manusia ini dalam hidupnya punya banyak pertanyaan. Kita dari mana, hari ini lagi ngapain, besok kemana. Manusia punya banyak pertanyaan. Ya, Nabi ruang rujuk. Dari siapa? Dari Allah, sumber pengetahuan. Makanya Nabi menerima wahyu. Wahyu isinya petunjuk, gitu loh. Ya. Tapi narasi umat Islam, ya, Nabi dianggap sebagai wakil Tuhan. Makanya di masjid-masjid, ya, Allah disejajarkan sama Muhammad. Kelakuanmu tuh, menganggap Nabi sebagai orang sakti, pelaku keajaiban. Ya, yang dipahami dari cerita-cerita Nabi adalah cerita-cerita keajaiban yang dikarang-karang orang, kita pun nggak tahu kebenarannya. Ya, ya ini, ya, ada lagi yang ngomong, saya kaget itu. Tahun lalu pokoknya itu pas mungkin seminggu sebelum ayah saya meninggal. Gitu ya. Saya ketika itu lagi di rumah, di Bekasi ceritanya nih. Di rumah orang tua saya. Habis subuh saya dengar ceramah di TVRI. TVRI. Televisi Nasional Republik Indonesia, ya, TVRI. Ada seorang ustadz ngomong kayak gini. Ustadz itu tuh mursyid kayaknya, mursyid tarikat apa gitu ya. Ini di TV nasional. Dia tuh ngomongnya kalau nggak salah lagi bahas keberkahan gitu lah. Ya. Dia tuh ngomongnya kalau nggak salah gini. Kalau Nabi, ya, apapun yang keluar dari Nabi itu semuanya menyimpan keberkahan, mengandung keberkahan. Makanya bekas minum Nabi itu berkah, katanya gitu. Makan bekas makanan Nabi berkah. Bahkan Nabi cuci kaki di wadah airnya boleh kita minum, nggak akan sakit perut, katanya gitu. Ya, itu sih saya masih bodo amat lah. Gitu. Tiba-tiba dia ngomong apa? Bahkan air kencingnya Nabi. Ya. Kalau kita minum itu kita bisa selamat dari api neraka. Di TV nasional. Memalukan. Ya. Di Malaysia sama Brunei sih kagak bakalan ada kayak gini-gini. Ya. Ini karena di TI ada anggota kita dari Malaysia sama dari Brunei. Ya. Tapi di Indonesia tampil di TV nasional, bro. Dia cerita tuh, katanya Nabi punya pembantu, ya. Terus entah gimana ceritanya dari gimana juntrungannya ya. Pokoknya ceritanya itu gini, Nabi itu sebelum tidur katanya kencing di wadahnya itu disimpan di bawah kasur. Ya. Kemudian pembantunya Nabi ngendap ngambil air kencing itu, diminum sama pembantunya. Pagi-pagi Nabi nyariin, loh mana air kencingku gitu. Ini jangan ditanya kenapa Nabi nyimpen air kencingnya. Ini ceritanya kagak ada juntrungannya sama sekali gitu. Kagak ada logis-logisnya gitu. Ya kan? Kemudian pembantunya ngaku gitu. Nabi, mohon maaf, air kencingmu semalam sudah saya minum. Saking cintanya aku kepada dirimu. Ya. Habis itu kata Nabi apa? Gitu. Kata Nabi apa? Kalau begitu, badanmu tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Kalau yang minum air kencing Nabi diselamatkan dari api neraka, ya. Dan Nabi itu diutus kepada seluruh manusia agar semuanya selamat dan tidak tersentuh api neraka. Kenapa Nabi nggak kencingin air Zam-Zam aja tuh, sumur Zam-Zam? Ya, habis itu umat Islam suruh minum rame-rame. Ayo minum rame-rame. Gitu. Karena air kencingku dapat menyelamatkan badanmu dari api neraka. Gitu. Ini
Ya Nabi jadi orang sakti nih gitu. Ya, lagi-lagi ini kebiasaan masyarakat primitif gitu. Ya. Itu masyarakat primitif tuh kerjaannya. Oke, nah itulah Nabi pun kena korban ya, kena mitos-mitosnya juga ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya, Allah punya firman, ya, punya kalam. Kalam ini berupa petunjuk dan informasi. Ya, informasi menginformasikan kita bagaimana alam semesta ini terjadi, bagaimana bumi terjadi, bagaimana dulu kondisi bumi, ya. Kemudian bagaimana mulai kehidupan yang ada di bumi. Kemudian bagaimana kita harus hidup hari ini. Kemudian bumi ini nantinya akan bagaimana. Ya, setelah bumi ini hancur akan bagaimana lagi. Ya. Ini firman Tuhan. Ya, berisi petunjuk dan informasi. Ya. Tetapi masyarakat primitif punya yang namanya jimat. Ya. Benda-benda ya, yang dianggap memiliki kekuatan tertentu ya, di luar dari kapasitas benda itu. Ya kan? Ya, jadi Tuhan punya firman, ya, masyarakat primitif punya jimat. Ya, jimat ini berbentuk apa? Mantra dengan ramalan-ramalan. Wah, udah paten. Nah, bagaimana cara umat Islam hari ini ya, memperlakukan firman Tuhan? Ya persis memperlakukannya seperti jimat. Ayo ngaku. Ya, yang ambil Quran nih. Yang ambil Quran dong. Ya. Kalian memperlakukan Al-Quran seperti jimat, ya kan? Habis baca Shadaqallahul Azim, habis itu diapain? Coba jawab dong. Habis baca Quran, nih. Habis baca Quran, ya, habis itu diapain teman-teman? Ya. Ini Quran nih, habis baca Quran Shadaqallahul Azim. Habis baca Quran diapain? Dicium. Wah, ya. Ada juga yang taruh di kepala gini, ya, ya, habis itu ditaruh di tempat yang tinggi, katanya. Sama kayak jimat, ya, orang punya jimat, dicium, ya, dipegang, dibawa kemana-mana, ya. Ini jimat ini, gitu loh ya. Ada ayat Quran, ya, ada ayat Quran. Surat apa? Ya, ayat kursi misalkan. La Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? Terus apa yang umat lakukan dengan ini? Jadikan lukisan. Ya, bikin lukisan mahal-mahal gitu. Tempel di ruang tamu, ya kan? Biar apa? Biar menjadi penolak bala. Jimat lagi. Ya. Jimat berbentuk mantra-mantra, ya kan? Jimat lagi, ya kan? Kemudian, ya, bagaimana umat Islam memperlakukan ayat-ayat Al-Quran, memperlakukan informasi Al-Quran, ya? Saya kasih gambaran sedikit terhadap hal-hal yang informatif. Manusia itu umumnya, misalkan nih, saya baca buku siapa nih, ya? Saya baca buku Haji Salim Said. Ya. Saya baca buku Haji Salim Said nih. Judulnya apa tuh? Gestapo 65. Ya. Umumnya masyarakat, ya, umat manusia baca buku yang sifatnya informatif. Oke, kita baca dari awal, ya, kita pahami. Oke. Selesai, ya. Udah, taruh aja lagi gitu. Beres. Ketika ditanya, tadi kau baca buku apa, Rif? Baca buku Gestapo 65. Apa isi bukunya? Isi bukunya tuh menceritakan bagaimana peliknya, ya,
skenario, ya, opsi-opsi atau prediksi-prediksi terkait dengan skenario terbunuhnya jenderal-jenderal pada tahun 1965, pahlawan revolusi. Ya. Oke, coba obrolin sedikit bukunya gimana, Rip? Ya, jadi Salim Haji Said itu merupakan jurnalis dari Warta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dulu ABRI punya warta sendiri, ya kan? Salim Haji Said itu salah satu wartawannya. Nah, dia banyak mewawancarai tentara-tentara, ya, terkait dengan Gestapo. Ya, jadi beliau dapat banyak kesaksian dari tentara-tentara, ya, yang terlibat atau minimal ada ketika peristiwa Gestapo. Saya bisa menceritakan gitu. Ini umumnya masyarakat manusia, umat manusia di dunia yang maju, ya, yang berkembang, yang sudah tidak primitif lagi. Tapi kalau umat Islam baca Quran, ya, kalau umat Islam baca Quran nih, ya, kalau umat Islam baca Quran, ya, bagaimana bacanya dia? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lidnas. Terus sampai selesai. Sadaqallahul azim. Cium. Taruh kepala. Ya. Ditanya, bro, tadi kau baca Quran? Iya. Quran kan diturunkan sebagai petunjuk. Yang kau baca tadi apa isinya? Hah? Gimana, bro? Kan kita dapat pahala, bro, gitu loh. Gak usah kita pahami maknanya. Kan yang penting dibaca dapat pahala, bro. Kelakuan masyarakat primitif. Cuman atributnya pakai atribut Islam. Ya, ngaku nggak? Ngaku aja. Udah nggak apa-apa, ngaku aja. Tuhan tuh nggak marah kalau kita salah, ya. Tapi Tuhan marah kalau kita udah salah, nggak mau bener. Ya. Ini kerjaan kita nih. Ya, hari ini umat Islam tuh. Ya, Quran jadi jimat. Ya. Bahkan kalau datang ke orang-orang sakti, kalau sekarang kan Nabi udah nggak ada. Orang saktinya geser. Kemana? Ke wali. Ke mursyid, ke imam, ya, ke kiai, ya kan, ke ustadz. Kecuali saya. Kalau saya teman-teman minta keajaiban nggak ada, saya nggak punya. Minta keajaiban sama ustadz, ya kan? Bagaimana cara minta keajaibannya? Wah, biasanya tuh orang bisnisnya bangkrut, ya. Dia buka toko bangkrut misalkan. Datang dia ke ustadz. Ustadz, ya Allah, saya ini kenapa bisnis saya bangkrut? Terus kata ustadz itu gimana? Ya, kamu tuh kurang amalan. Kamu kurang dekat sama Tuhan. Ya kan? Coba cek, sholatmu pasti bermasalah. Ya kan? Nguarang. Allah suruh sholat biar ingat Tuhan. Ya kan? Dia mengarang cerita bahwasanya sholat bisa membuatmu sukses dalam berdagang, dalam berbisnis. Ya, ini ngarang lagi gitu. Bang suka-suka aja dia ngarang tuh. Suka-suka gitu. Pasti kamu gak pernah baca Quran kan? Ya kan? Makanya kamu bangkrut. Gitu. Ini mental masyarakat primitif ini gitu. Jadi jimat, jadi mantra. Ya kan? Ini kerjaannya nih. Ya. Cobalah tanya sama orang-orang tuh. Kalau datang ke Ustadz minta apa? Minta amalan. Apa amalannya Ustadz ya, biar saya toko saya itu laris manis. Oke, silahkan baca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Suruh baca 3 kali sebelum buka toko. Ya, qul hu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini jadi jimat, jadi mantra. Jadi ramalan-ramalan juga. Ya kan? Jadi ramalan. Contoh saya umat Islam nih, contoh jadi ramalan ya. Ini real ya.
kita punya permasalahan hidup, ya. Kita punya permasalahan hidup nih. Terus ada salah satu seorang ustadz, ya, itu bilang, kalau kamu bukan masalah hidup, ya, kamu tahajud aja, ya. Setelah kamu tahajud, katanya tuh, ya, setelah kamu tahajud, buka Quranmu, random aja gitu, buka, random, misalkan di sini, itu. Nah, kamu lihat ayatnya itu, ya. Apa ayatnya? Apa bunyi ayatnya tuh? Kamu lihat, katanya gitu ya. Misalkan di sini dimulai dengan qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Ya kan? Oh, di sini apa namanya, Allah berbicara tentang ta'awudz, ya, perlindungan kepada Allah. Maka kamu harus berlindung kepada Allah. Lah. Ramalan, ya. Lagi-lagi Quran jadi objek primitif kita. Ramalan. Ya. Saya ulang tahun, ya. Ulang tahun ke-34. Ayo kita sama-sama buka surat ke-34, ya kan? Buka surat ke-34, ya. Apa surat ke-34, ya? Apa surat ke-34? Kita cari di sini surat ke-34, ya. Oh, surat Saba. Oke. Apa ayatnya? Alhamdulillah. Berarti kita harus banyak-banyak bersyukur. Mengucap alhamdulillah. Coba saya tanya sama teman-teman. Pernah dengar nggak sih ajaran-ajaran kayak gini nih yang saya ceritain nih dari tadi ini? Pernah dengar apa enggak? Coba jawab di kolom komentar. Pernah dengar atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah kulakukan? Ya? Pernah ya? Pernah kan teman-teman? Gitu. Ini saya ngomong nih gak ngarang-ngarang. Ini real. Karena saya pun menyaksikan gitu. Ya kan? Real banget gitu. Ya. Dr. Saparudin ulang tahun ke-60, cari surat 60, ya. Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum. Ini Allah berbicara tentang musuh. Berarti Dr. Saparudin di umur 60 tahun ini akan banyak musuhnya. Nah, ayo ngaku. Ngaku. Ya, ngaku ayo. Ya. Saya contohin lagi. Buin misalkan. Buin misalkan umurnya 42 misalkan, ya. Buin misalkan umurnya 42. Ya kan? Apa ya surat 42? Asyura. Hamim ain sin qaf kadzalika yuhyi ilaika wa ilal ladzina min qablikal azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyul azim. Takadut samawati yatafartarna min fawqihinna. Ya. Nanti hampir saja langit itu pecah di atas kepala mereka. Oh, berarti Buin di tahun ini, tahun ke umur 42, akan mendapatkan bencana seperti pecahnya langit. Ya. Bayangin aja loh. Saya tuh pernah tahu, pernah dengar gini-gini. Ya. Pernah denger ya, kayak gini-gini nih. Itu real loh, saya nggak ngarang-ngarang loh ini. Jadi apa yang kita lakukan itu ya ini, ramalan. Ya, bukan informasi, bukan petunjuk. Kita, itu layaknya masyarakat primitif, hanya saja bahan bacaannya diganti jadi Al-Quran. Itu kerjaan kita tuh. Ya. Mau lunas hutang, baca bismillah. Mau enteng jodoh, baca bismillah. Ya. Mau dapat rezeki, baca surat Ar-Rahman 3 kali. Mau mancing dapat terus. Saya pernah dengar nih mancing nih. Ya, kalau sampean nih. Ini Jawa nih, ya, Jawa. Nih sampean. Ya, Arab mancing. Ya. Sampean baca iki, ya. Iki tak ijazahke, ceri, ya kan? Tak ijazahke. Sampean sebelum mancing katanya baca surat Al-Mumtahanah, ya. Berapa kali? 14 kali.
Itu dijamin Anda mancing dapat. Jadi inilah masyarakat primitif. Cuman atributnya Islam. Ya. Dan Anda hari ini banyak tertipu dengan praktek-praktek kayak gini hanya karena menggunakan atribut Islam. Makanya sekarang saya dianggap aneh gitu. Saya tuh bilang kalau kamu baca Quran cuma sekedar dibaca teksnya bolak-balik, itu sebetulnya kamu nggak dapat petunjuknya gitu, nggak dapat informasinya. Kan logis kan? Yang saya omongin ini logis gitu. Quran kan petunjuk ya, informasi. Kenapa kita tidak membacanya layaknya buku yang menyimpan informasi atau petunjuk? Kita pahami kata per kata, ayat per ayat gitu. Saya yang ngomong kayak gini, yang jelas-jelas rasional, dianggap gila gitu. Ah gila loh. Ini kan kita wandi-wanjus bro. Masa lo baca Quran maknanya, lo gila lo. Malah dianggap saya yang primitif gitu. Padahal yang primitif dia gitu. Jadi mantra. Ya cuman bedanya dulu mantranya ya bim salah bim jadi apa prok 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 ya. Sekarang dirubah. Mantranya pakai surat Yasin. Ya kan? Nah, ini kerjaan kita nih. Ya kan? Kemudian Nabi memiliki ayat, ya kan? Nabi itu datang dengan ayat-ayat. Apa yang dimaksud dengan ayat? Ayat itu kebanyakan adalah lompatan pengetahuan, sesuatu yang terjadi, ya. Tetapi keilmuan untuk membuat sesuatu itu terjadi itu belum ditemukan manusia pada masa itu, gitu. Yang kita sebut mujizat itu loh. Ya kan? Tetapi kita nganggapnya mujizat, ya, supranatural kita nganggapnya itu. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga otak kita dibanjiri dengan ya hormon-hormon keajaiban. Hormon-hormon supranatural. Ya, Allah bilang ayat. Ibrahim dibakar nggak kebakar tuh ayat. Ya. Nabi Musa bisa ini tuh ayat. Nabi Isa bisa ngomong di usia 2 tahun atau di usia dalam buayan tuh ayat. Semuanya Allah bilang ayat. Gitu. Tetapi kita enggak. Kita mengatakannya sebagai supranatural. Sesuatu yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Ya, tidak akan mungkin dapat dijelaskan. Nah itulah kita anggap mukjizat. Ya. Makanya wali punya karomah. Nggak berani kita ngomong mukjizat. Kenapa? Karena Nabi yang mukjizat. Kalau wali cuma punya karomah. Apa karomahnya? Bisa terbang pakai sajadah. Bisa terbang pakai sajadah. Cuma ganti aja, cuma ganti atribut gitu. Kalau dulu yang terbang itu namanya nenek sihir, ya terbangnya pakai sapu gitu. Ya. Nah, kalau kita ini umat Islam, terbangnya jangan pakai sapu lah, pakai sajadah. Ya. Cuma ganti atribut aja, bro, gitu. Ya kan? Kalau nenek sihir terbangnya pakai sapu, kita terbangnya pakai sajadah. Pakai permadani. Ya kan? Kemarin saya ngeliat ada video siapa gitu kan. Hasan Basri sholat di atas air pakai sejadah. Robiah Hadawiyah gelar sejadah di atas angin. Ya sama aja gitu. Kayak masyarakat primitif juga. Cuman atributnya diganti pakai sejadah. Ya kan? Inilah umat Islam nih gitu ya. Umat Islam hari ini ya begini nih kerjaannya tuh. Ya. Ini yang apa namanya? Bahkan kita tuh ngikutin tradisinya eksorsism, ya. Eksorsism apa namanya pengusiran hantu yang dilakukan sama gereja-gereja itu, ya. Nah kalau di gereja Vatikan tuh, ya, kalau teman-teman pernah nonton nggak tuh film-film kerasukan tuh, The Exorcism of Emily Rose misalkan, ya kan? Nah,
itu kan diusir pakai Bible, ya kan? Dibaca Bible gini, ya. Wah, gitu. Kita umat Islam ikut gitu ya. Nah, kalau dia ngusir setan pakai Bible, kita ngusir setan pakai apa nih? Pakai ayat Quran, ruqyah, ya, ruqyah. Ikut-ikutan aja gitu. Ya. Masyarakat Dayak sini pun sama. Kalau kerasukan jin ada mantranya sendiri gitu. Ya. Ada mantranya sendiri gitu. Ya kan? Terus apa namanya, kalau ada yang kesurupan tuh dipercikan air, pakai air dibaca-bacain gitu, ya sama gitu. Ada holy water gitu ya. Sama gitu. Jadi inilah perilaku umat Islam. Bentar. Ini gimana gesernya nih? Nggak bisa diklik. Bentar teman-teman ya. Ini kalau saya tidak geser puzzle-nya ini, selesai live kita. Tapi kok nggak bisa di... Ini gimana sih TikTok nih? Bentar. Ini ada puzzle nih, cuman gimana? Terlalu. Ya Allah, harus dipindahin videonya, bayangin. TikTok nggak jelas ya nih. Sorry. Yang kemarin kita sering kepotong tuh karena ada puzzle tuh. Soalnya saya live-nya pakai PC. Ya kan? Air Yasin, ya kan? Air Yasin. Kalau di Malaysia air Yasin. Kalau ada yang kesurupan dibacain, disemprotin air Yasin, diminumin air Yasin. Ya. Dibacain ayat Quran. Nah, itu kan sama aja. Ya. Ini tadi nih gitu, kelakuan kita tuh. Ya. Sehingga teman-teman, pada akhirnya ya, kita hanyalah ya kan memahami hubungan manusia dengan Tuhan hanya sebatas mitos-mitos, legenda-legenda belaka, supranatural yang tidak sesuai dengan realitas. Ya, ini akhirnya pemahaman umat Islam ini melahirkan mitos. Ya, yang tidak dapat dibuktikan, hanya melegenda saja. Padahal kalau kita menjadi muslim yang benar, kita akan menghasilkan logos, pengetahuan. Ini perbedaan umat Islam hari ini gitu. Jadi jalur umat Islam yang kanan atau yang kiri kira-kira teman-teman? Coba, jalur umat Islam yang kanan, ya, yang ini kanan, atau yang kiri ini? Yang mana teman-teman kira-kira? Umat Islam ini jalurnya yang kanan apa yang kiri, teman-teman? Umat Islam hari ini, kita nggak ngomongin seharusnya, umat Islam hari ini kira-kira yang kanan atau yang kiri? Kiri agak ke tengah, karena pakai atribut Quran. Ya. Umat Islam hari ini tuh jalurnya kiri. Ya. Jalur masyarakat primitif ini gitu loh. Sehingga ya dia nggak mampu berpikir rasional, nggak mampu, susah umat Islam tuh. Ya. Bahkan ada orang itu, saya cuma tegur doang, kamu baca Quran gitu-gitu, itu sebetulnya nggak ada manfaatnya, nggak dapat petunjuk. Nangis dia. Gitu. Masa aku mau baca Quran dilarang? Ya, saking mitosnya itu susah. Dogma itu emang susah lepasnya, asli. Ya. Jadi kita tuh menyelusuri jalur kiri sehingga kita hanya menghasilkan mitos. Padahal Allah itu adalah logos, melahirkan pengetahuan. Kita kebalikan dari surat Al-Anfal, ya. Ya. Coba kita buka Qurannya. Kita itu kebalikan dari surat Al-Anfal.
Ya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang-orang ya yang beriman yang kalau disebut Allah bergetar kalbunya. Sekarang berapa banyak sih umat Islam yang disebutkan Allah bergetar kalbunya? Kalian bergetar nggak disebut nama Allah? Enggak kan? Di majelis-majelis, di khutbah Jumat, ya, di majelis-majelis ilmu. Apakah kita bergetar kalau disebutkan Allah? Ketika pembukaan majelis misalnya, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ada yang bergetar? Gak ada. Ya. Kita itu bergetar kalau disebut nama Nabi. Oh, bergetar kita. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau kurang getarannya, diulangi lagi. Muhammad. Gitu. Ya. Tapi itu masih bergetar. Belum merinding. Hari ini umat Islam lebih merinding kalau dikasih tahu, di rumahmu ada kuntilanak. Gitu. Ayo, jujur teman-teman. Umat Islam hari ini lebih merinding disebut Tuhan atau hantu? Coba jawab di kolom komentar. Umat Islam hari ini bergetar itu disebut Tuhan atau disebut hantu? Gitu. Ya. Yang mana yang menggetarkan umat Islam? Tuhan atau hantu? Coba jawab di kolom komentar. Tuhan atau hantu? Ayo. Wowe gombel. Hantu apa Tuhan yang menggetarkan umat Islam? Hantu. Kita lagi jalan di sawah. Kalau dikasih tahu, ning buri mau pocongan deh. Kabur dia gitu. Jadi idza dzukiral jin wajilat qulubuhum. Itulah orang yang aku beriman. Bukan wa idza dzukirallah, tetapi idza dzukiral jin wajilat qulubuhum gitu. Tapi kita ngakunya orang beriman. Ya, ini loh. Nah, kenapa kita bisa begitu? Ya karena kita ya terbiasa untuk berpikir mistis, terbiasa berpikir primitif. Sehingga yang lahir adalah masyarakat mistis, bukan masyarakat logis. Ya, jadinya orang-orang aneh sama umat Islam. Katanya paling rasional, ya. Katanya sing paling ilmu pengetahuan, katanya sih paling bener. Ya. Kok masyarakatmu mistis pemikirannya? Lah ini. Karena selama ini kita hanyalah masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Kita hanya sebatas itu. Kita ini bukan Muslim. Ya, jadi bagi teman-teman yang dengan pembahasan kita, obrolan kita pagi hari ini merasa, oh aku harus berubah. Ayo berubah rame-rame. Ya. Jangan lagi menjadi masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Ya, tetapi jadilah kita Muslim dan mukmin. Mukmin artinya percaya terhadap informasi Allah. Kalau percaya itu tahu dulu, paham dulu, baru bisa percaya. Mau tahu enggak, paham enggak, kamu beriman? Iya, aku beriman. Dari mana? Dari Hongkong. Ya. Muslim itu tunduk. Ya, kalau Muslim sih kita rata-rata tunduk lah. Ya, kan? Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi ya, ini saya mau jadikan tulisan, saya tempel di mana gitu ya. Mau saya jadikan status apa di mana gitu. Kita ini Muslim atau masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Atau saya jadikan kaos gitu. Biar orang-orang tuh ngotak gitu. Ya.
Nah jadi ini teman-teman ya, bahan renungan kita di Ramadan pagi hari ini, ya, kita ini Muslim atau masyarakat primitif yang menggunakan atribut Islam. Kalau teman-teman sudah paham bahwasannya, iya ya, kita ini selama ini masyarakat primitif, cuman kita pakai atribut Islam, ya berubah. Jangan malah diterusin, ya, berubah, ya, berubah cara berpikir kita menjadi ke arah logo, sehingga kita menjadi masyarakat logis, gitu ya. Nah, itu aja teman-teman yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.